Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Cheni Putri dari kelas Teknik Perminyakan D 2019 dengan NIM 1901177. Saya akan menjelaskan tentang materi mengenai turbulent transfer of a high Smith number scalar near an air-water interface dengan arti transport turbulen dari skalar bilangan Smith tinggi di dekat antar muka udara air. Banyak proses dalam ilmu kebumian dan teknik peka terhadap dinamika transportasi massa di antarmuka fluida. Memprediksi pengangkutan tersebut bergantung pada kemampuan kita untuk memodelkan pengadukan di dekat antarmuka dalam lingkungan akuatik. Pengadukan biasanya didorong oleh konveksi termal, sirkulasi lamur, gelombang turbulensi yang dihasilkan oleh geser pada antarmuka dan turbulensi yang dihasilkan di tempat lain dan diangkut ke antarmuka. Pengadukan di dekat antarmuka udara air sensitif terhadap detail aliran penggerak sehingga setiap kasus pengadukan biasanya dipertimbangkan secara individual. Dapat dilihat dalam ulasan oleh Jan et al. Pada tahun 1987 dan Banerjee dan McIntyre 2004. Materi akan fokus pada turbulen dihasilkan jauh dari antarmuka dan kemudian diangkut ke arahnya, yaitu lapisan batas turbulen dalam geser rata-rata 0. Kami mempelajari ini terutama untuk aplikasi pada permukaan air di bawah angin tenang, termasuk muara, lapisan campuran permukaan samudra, sungai, dan lahan basah. Dalam eksperimen di laboratorium yang diselidiki oleh Uzkan dan Ray Reynolds pada tahun 1967 diselidiki dalam kasus lapisan batas bawah geser, mereka menemukan bahwa skala panjang di mana dinding mempengaruhi turbulensi bebas geser adalah urutan besarnya lebih kecil dari ketebalan lapisan batas geser. Mereka juga menemukan bahwa skala panjang gerakan turbulen berkurang sedikit di dekat dinding, sedangkan skala waktu meningkat pesat di sana. Dasar dari transportasi skalar dengan mempertimbangkan efek dari struktur momentum skalar besar, yaitu menggunakan dua struktur, yaitu upwelling atau struktur percikan dan struktur downwelling. Struktur upwelling yaitu struktur di mana membawa cairan curah ke permukaan, di mana mereka menyebar dan memindahkan sejumlah besar cairan dekat permukaan. Sedangkan downwelling yaitu struktur di mana membawa fluida yang dipindahkan ke dalam bulk. Dua tipe utama struktur downwelling telah diamati, subduksi dan vortisitas, yang menempel di permukaan ketika cairan dekat permukaan kaya zat terlarut. Gerakan downwelling ini menyuntikkan lembaran skalar dan jarum ke dalam curah seperti yang diamati oleh Wardrow dan Duck pada tahun 2002 dan Herlina dan Jirka pada tahun 2004 dan tahun 2008. Transport skalar turbulent flux adalah kovariansi tanda flux ini negatif dalam percobaan mereka karena pergerakan total zat terlarut dari antarmuka menuju fluida curah. Kemampuan untuk mengukur secara langsung adalah alasan mereka mengumpulkan pengukuran konsentrasi dan kecepatan secara simultan. Mereka dapat mengkonfirmasi keakuratan pengukuran kovarian terhadap keseimbangan massa di dalam tangki. Keseimbangan massa ini langsung karena aliran mereka dirancang untuk membuat semua flux dapat diabaikan simetri pada bidang X sampai Y dan magnitudo aliran rata-rata yang kecil bekerja sama untuk meminimalkan flux adektif dan flux difusi horizontal, mengabaikan flux ini dan mengasumsikan tangki tercampur dengan baik. Kovarian adalah untuk memeriksa korelasi silang non-dimensi QWC yang didefinisikan sebagai QWC. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami seberapa efisien turbulen random walk mengangkut massa.
nilai KWC meningkat dengan kedalaman, menunjukkan bahwa efisiensi transportasi turbulen meningkat dengan kedalaman dengan cepat pada awalnya dan kemudian semakin lambat. Nilai korelasi silang KWC ditentukan oleh frekuensi dan kekuatan gerakan koheren. Kovarian adalah untuk memeriksa kolerasi silang non-dimensi KWC yang didefinisikan sebagai KWC. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami seberapa efisien turbulen random walk mengangkut massa. Nilai KWC meningkat dengan kedalaman, menunjukkan bahwa efisiensi transportasi turbulen meningkat dengan kedalaman dengan cepat pada awalnya dan kemudian semakin lambat. Nilai korelasi silang KWC ditentukan oleh frekuensi dan kekuatan gerakan koheren. Adapun berbagai jenis gerakan koheren dapat didefinisikan menggunakan analisis kuadran. Dilihat di bawah ini, di mana Q1 peristiwa membawa fluida CG tinggi ke permukaan. Peristiwa Q2 itu membawa cairan CG rendah menuju permukaan. Peristiwa ketiga itu membawa cairan CG rendah dari permukaan. Dan peristiwa Q4 membawa cairan CG tinggi dari permukaan. Kami berharap Q2 dan Q4 akan mendominasi transportasi massal dekat permukaan karena mereka mewakili peristiwa pembaruan dan injeksi. Tindakan flux ini pada bidang konsentrasi kemungkinan besar akan menyebabkan bentuk spektral dan fluktuasi konsentrasi berkembang seiring dengan kedalaman. Dari pembahasan yang saya paparkan, yaitu dari pengukuran, dapat dihitung spektrum spesial fungsi struktur dan kurva autokovarian untuk fluktuasi kecepatan dan konsentrasi. Sebagai fungsi jarak dari antarmuka udara air, ini menunjukkan bahwa keberadaan antarmuka udara air menekankan skala kecil untuk komponen kecepatan normal permukaan dan menekankan skala besar untuk komponen kecepatan paralel permukaan di fluktuasi konsentrasi. Dari kovariansi fluktuasi kecepatan dan konsentrasi, kami menghitung fluks massa turbulen. Analisis kuadran mengungkapkan bahwa terdapat keseimbangan 4 arah antara struktur koheren yang jauh dari antarmuka dan di dekat antarmuka ini berkembang menjadi keseimbangan 2 arah antara gerakan yang menaikkan dan menurunkan bidang cairan konsentrasi rendah. Sekian dari paparan saya mengenai transportasi turbulen dari skalar bilangan Schmidt tinggi di dekat antar muka udara air. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.